Episode 130. Ariana terus menatap akta cerainya. Di kertas itu jelas sekali tertulis nama panjangnya. Marvel sudah melepaskannya dan Marvel sudah tidak lagi mencintainya. Sadar Ariana, jangan kamu siksa diri kamu sendiri. Ariana menggelengkan kepalanya. Air mata bercucuran dari kedua kelopak matanya. Ariana merasa sudah tidak punya lagi pegangan hidup. Rasanya seperti jatuh dari ketinggian dan terperosok ke jurang yang curam. Begitu perih dan menyakitkan. Marvel sudah tidak lagi mencintai kamu sudah diceraikan. Dan kamu sudah bukan lagi istri dari tuan muda kaya raya itu. Kamu istriku sekarang. David terus berteriak di depan pintu yang kembali ditutup dan dikunci dari dalam oleh Ariana. Pria itu benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi kali ini. Ariana sudah gila karena cinta butanya pada pria yang sudah berstatus sebagai mantan suaminya. Sadar Ariana, sadar, teriak David lagi dari luar. Diam. Ariana memekik dengan kedua tangan menutup telinganya. Wanita itu menolak mendengar apa yang David katakan. Baginya Marvel tetap masih menunggunya. Marvel masih mengharapkan kepulangannya. Aku gak akan diam sebelum kamu sadar. Bangun Ariana. Bangun dari mimpi indah kamu itu. Diam aku bilang, brengsek. Ariana balas memekik lagi. Dadanya kembang kempis dengan wajah berderai air mata. Wajahnya memerah, bibir pucat berlipstiknya bergetar. Ariana tidak kuasa menghadapi kenyataan pahit hidupnya. Marvel sudah tidak lagi mengharapkannya. Gak mungkin. Marvel. Ariana terus menggeleng, semuanya seperti mimpi buruk. Tapi begitu Ariana mencubit bahkan memukul-mukul tangannya sendiri, dirinya tidak kunjung terbangun. Gak mau, aku gak mau seperti ini. Gak mau. Ariana terus saja menangis dan bayangan masa lalu indahnya kembali terbayang di matanya. Namun kali ini tiba-tiba bayangan saat Ariana berada di ruangan mediasi bersama Marvel ikut membayanginya. Ya Tuhan, kenapa hidupku menjadi seperti ini Tuhan? Di depan pintu kamar Ariana yang tertutup rapat, David menghela napas. Pria itu memejamkan sesaat kedua matanya. Ariana wanita yang sangat keras kepala dan David merasa sudah tidak lagi sanggup jika harus hidup bersama wanita seperti itu. Baiklah, kalau memang dengan begini aku bisa hidup tenang dan aku tidak terbebani lagi, lebih baik aku pergi jauh dari kamu Ariana, gumamnya putus asa. David tidak peduli lagi dengan ancaman Valerie. Jika memang hidupnya akan berakhir konyol di tangan wanita kaya raya itu, David pasrah. David tidak sanggup jika harus hidup dengan wanita seperti Ariana. Hidupnya sudah susah dan jatuh miskin dan itu sudah cukup menyiksa tubuhnya sendiri. David tidak ingin tersiksa batin karena kerasnya hati Ariana. David kemudian melangkah menuju kamarnya. Pria itu membuka lemari bajunya dan mengambil semua baju-baju di lemari tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam ransel warna hitamnya. David sudah tidak lagi peduli pada Ariana sekarang. Wanita itu begitu keras, sangat keras dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Setelah semua bajunya masuk ke dalam ranselnya, David segera bergegas keluar dari rumah itu. David menstarter motornya, namun saat hendak keluar dari pekarangan rumahnya, tiba-tiba ada bayangan hitam yang berlari cepat dari samping rumahnya. Oek. Ya Tuhan, lirih David. Saat mendengar suara tangisan bayi di sekitar tong sampah, David langsung mematikan motornya. Pria itu turun dan segera mengecek ke sekitar tong sampah. David yakin suara tangisan bayi itu berasal dari samping tong sampah di sekitar rumahnya. Oek. Tangisan nyaring bayi itu kembali terdengar bahkan semakin jelas. Begitu David berada tepat di depan tong besar itu, David terkejut melihat keranjang di mana di dalamnya terdapat bayi yang sedang menangis. Merasa iba pada bayi itu, David pun segera menggendongnya. Pria dengan pakaian kulinya itu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri mencari sosok yang mungkin sengaja meletakkan bayi tersebut di tong sampah. Oek. Bayi itu terus menangis dan naluri David sebagai pria baik langsung bekerja. Tanpa pikir panjang, pria itu membawa bayi tersebut masuk ke dalam rumahnya dan David mengurungkan niatnya pergi dari rumah sederhananya. Tidak jauh dari tempat bayi itu diletakkan Valerie berdiri. Wanita dengan pakaian serba hitam itu melepaskan kacamatanya yang bertengger di ujung hidung mancungnya. Perlahan seulas senyum terikir di bibirnya. Mami tahu kamu sangat menyukai anak kecil Ariana. Mami harap dengan adanya anak itu kamu dan David bisa menata hidup dengan baik. Lirih Valerie penuh harap. Tanpa sadar, Valerie meneteskan air matanya. Namun buru-buru Valerie mengusapnya. Valerie sadar bagaimanapun buruknya Ariana, dia tetaplah anaknya. Anak yang dengan susah payah Valerie lahirkan. Meskipun memang sikap Ariana sangat Valerie benci. Deringan ponsel digenggam Valerie membuat Valerie langsung tersadar dari lamunannya tentang Ariana. Wanita itu langsung mengangkatnya.
Semuanya sudah beres, Nyonya? Ya, saya tahu, nanti saya transfer uangnya, kata Valerie kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya. Valerie menghela napas, wanita itu berjanji dalam hati akan membantu David dan Ariana. David adalah menantunya sekarang, dan Ariana dia adalah putri tunggalnya yang pasti akan mewarisi semua harta yang Valerie miliki nanti. Namun Valerie tidak bodoh, Valerie tidak akan menyerahkan semua harta yang memang sudah atas nama Ariana semua sebelum Ariana benar-benar menjadi wanita yang baik. Wanita yang tidak hanya berguna bagi keluarga tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Ariana adalah putri saya, dan saya sengaja menyuruh David untuk menjaganya. Apa maksud Anda, Nyonya? Dan apa yang bisa saya bantu? Valerie menatap ibu muda yang baru saja selesai belanja sayur. Valerie yakin ibu muda itu bisa membantunya. Tolong sudutkan David agar mau menikahi Ariana. Bagaimanapun caranya terserah kamu, tapi tolong jangan sampai melukai anak saya. Nyonya, tapi ini ada sedikit uang, anggap saja sebagai upah dari saya untuk apa yang akan kamu lakukan nanti. Valerie kembali mengingat rencananya dulu. Ya, Valerie sengaja menyuruh seorang ibu muda yang tinggal tidak jauh dari rumah David untuk menyudutkan David agar segera menikahi Ariana. Dan apa yang ibu muda itu lakukan sehingga David langsung menikahi Ariana, Valerie benar-benar tidak ingin tahu. Yang jelas baginya Ariana tidak terluka. Valerie kembali mengenakan kacamata hitamnya kemudian masuk kembali ke dalam mobil mewahnya. Bayi itu adalah bayi yang sengaja Valerie tebus di sebuah rumah sakit karena merasa kasihan. Si ibu yang melahirkannya meninggal, dan ibu si bayi tidak lain adalah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Valerie. Tanpa pikir panjang, Valerie langsung mengadopsi anak dari asisten rumah tangganya dan menyuruh orang untuk meletakkannya di rumah sederhana David dan Ariana. Namun sayang, saat orang suruhannya hendak meletakkan bayi itu di depan rumah David keluar sehingga orang suruhan Valerie panik dan meletakkannya di samping tong sampah. Lenny, kamu cucuku sekarang, berbahagialah dengan orang tua barumu. Gumam Valerie menatap rumah sederhana David. Sekali lagi Valerie menghela napas. Valerie yakin Ariana pasti bisa melupakan Marvel. Ariana bisa melupakan pria yang pernah sangat mengistimewakannya itu. Dan Ariana bisa menerima David yang memang sudah sah menjadi suaminya.